warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Pentaru, selamat datang di podcast Pentaru. Perkenalkan, saya Mirza Liana, saya pelajar aktif berdomisili di Kabupaten Sidoarjo dan saya menduduki Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Waru. Nah, hari ini di podcast Pentaru kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Suhendra Bimo Wicaksono, Sarjana Pendidikan. Untuk Bapak Bimo, silakan menyapa audiens kita, Bapak. Halo, salam semangat. Salam semangat. Oh iya, Pak. Saya kan di sini kan sebagai siswa dan saya juga remaja. Banyak sekali siswa yang kurang termotivasi dan selalu menunda-nunda waktu. Nah, kebetulan nih temanya sama. Temanya adalah inspirasi dan motivasi. Dan saya ingin menanyakan kepada Bapak Bimo, bagaimana pengalaman dan peristiwa Bapak Bimo untuk mencapai kesuksesan Bapak dalam bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Waru. Oke, baik, terima kasih Mbak Mirza atas pertanyaan ini. Oke, awalnya saya merintis itu berawal dari orang tua saya. Kenapa kok bisa diartikan orang tua? Karena bagi saya orang tua itu adalah segalanya. Ya, pada waktu itu saya ini berawal dari keluarga yang tidak mampu, Mbak Mirza. Ya, bisa dibilang serba kekurangan dulu. Bahkan saya juga pernah sampai makan itu nasi sama garam pun jadi gitu ya. Awalnya ayah saya ini dari dulu itu pekerjaannya adalah karyawan swasta, yaitu satpam sebuah pabrik di daerah Sidoarjo. Nah, terus kemudian ibu saya penjual gado-gado sama mie ayam. Ya. Dan rumah saya itu tidak seperti yang lainnya. Dulu rumah yang lainnya itu tembok ya, kerja. Iya, rumahnya saya itu terbentuk dari kayu triplek gitu ya. Jadi kalau hujan itu bocor, terus juga sering banyak rayapnya. Nah, dari ekonomi yang seperti itu, waktu itu saya menjadi sosok anak yang nakal di luar itu waktu SMP. Ya, ketika saya salah jalan atau salah salah pilih teman, akhirnya saya terjerumus ke hal-hal yang negatif. Tapi kalau saat di rumah, saya menjadi anak yang pendiam dan nurut. Kenapa itu, Pak? Karena saya tidak ingin membuat orang tua saya itu kecewa. Kenapa seperti itu? Karena waktu saya SMP, kakak saya SMK ya tepatnya. SMK itu kakak saya nuakal. Juga salah pergaulan juga pada waktu itu. Nah, kemudian biar orang tua saya tidak berpikir yang enggak, saya enggak mau orang tua saya sakit atau punya pikiran bahwasanya kok anak dua-duanya laki-laki semua, kok enggak ada yang menonjol gitu. Nah, tapi pada saat itu saya tetap jadi anak yang salah pergaulan, anak yang nakal hingga waktu SMK waktu itu. Ketika waktu SMK itu saya mau lulus, saya tersadar, Mbak Mirza, pada saat itu. Kenapa kok tersadar? Saya melihat ayah saya sendiri pulang pagi, masuk kerjanya malam, begitu terus, sehingga saya merasa, oh, sebagai orang tua itu cari pekerjaan itu sangatlah sulit, susah. Dan pada waktu itu kecil saya masih ingat sekali orang tua saya sering nangis, tepatnya ibu saya. Ibu saya itu sering nangis karena diolok-olok sama tetangga itu kayak banyak hutang, terus habis itu gak ada perkembangan. Jadi satpam terus, padahal dari satpam itu juga bagus gitu loh. Tapi waktu itu ibu saya sering dituduh banyak utang itu yang enggak, sehingga situ saya punya pikiran termotivasi dan bangkit bahwasanya saya harus bisa untuk menjadi orang dan nantinya bisa mengangkat derajat kedua orang tua saya dan bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Dan bisa bermanfaat bagi orang lain juga. Dan pada waktu itu saya bertekad bahwasanya saya tidak akan membuat ibu saya nangis lagi dan saya akan mengangkat derajat orang tua saya. Dengan apa? Jujur saya memang dulu itu tidak
berpikiran untuk menjadi seorang guru, Mbak Mirza. Karena saya lemah dalam public speaking dan malu terhadap ngomong di Halayak depan umum seperti itu. orang-orang banyak itu saya malu. Tapi dengan tekad, komitmen terhadap diri sendiri bahwasanya kita harus berubah dan kita harus punya mindset bahwasanya kita hidup untuk siapa dan apa. Nah, Sebelumnya apa yang membuat Bapak ini kok bisa berpikir untuk menjadi seorang guru seperti itu, Pak? oke. Jadi awalnya itu adalah keinginan dari ayah saya, Mbak Mirza. Pada waktu itu, pada suatu saya lulus SMK, lulus SMK itu saya alhamdulillah keterima jalur undangan, ya prestasi atau beasiswa dari UNESA pada waktu itu. Nah, ketika waktu itu saya dapatkan beasiswa dari UNESA, ayah saya menyuruh saya untuk menjadi seorang guru karena ayah saya punya saudara, ya itu seorang guru juga dan hidupnya berhasil, Mbak Mirza. Nah, ayah saya pengen saya menjadi seperti itu agar bisa membanggakan orang tua dan tetangga ataupun yang lain tahu bahwasanya ini loh baginya orang tua saya, bahwasanya ini loh anakku bisa mengangkat derajat dua orang tua. Jadi biar tidak ditindas lagi pada waktu itu. Dan akhirnya terbukti nggak? Dan alhamdulillah terbukti saya menuruti orang tua saya dan ya akhirnya seperti ini. Tapi awalnya saya benar-benar nggak mau jadi seorang guru karena saya nggak berbakat di situ. Kehidupan yang sukses sebagai seorang anak itu harus nurut sama orang tua. Betul. Ya, sebenarnya orang tua itu bukan memaksa kita, tapi orang tua itu ingin yang terbaik buat kita, yang nantinya bisa mengarahkan untuk kehidupan kita masing-masing, gitu. Jadi dalam hidup Pak Bimo ini tantangannya sangat besar gitu ya? Sangat besar sekali. Bagaimana cara Pak Bimo itu bisa melewati tantangan yang sangat besar dalam perjalanan hidup Bapak? Caranya saya selalu mengingat ibu saya ketika menangis, dan itu selalu saya ingat, terus betul-betul saya ingat bahwasanya ketika saya ingin menyerah, saya ingat ibu saya dan perjuangan ayah saya sekeras itu, maka saya akan bangkit dan semangat lagi untuk meraih kesuksesan itu. Awalnya saya gagal, tapi saya mencoba untuk bangkit dan akhirnya tantangan itu bisa saya lewati dengan sebaik mungkin. Ya meskipun banyak rintangan, ya tetap yang pertama kita kalau jadi manusia itu satu, komitmen dan niat harus kuat. Gitu. Jadi di sini Bapak Bimo itu menjadi guru bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Waru. Nah, kenapa Bapak Bimo itu memilih sebagai bimbingan konseling itu sebagai jalannya Bapak untuk menjadi seorang guru? Mengapa enggak di pelajaran lain atau di ilmu lain seperti itu? Sebenarnya ya, Pak Endra ini tuh sebelumnya juga ada cerita waktu SMP itu. Karena Pak Endra kan dulu kan nakal ya nakal sewajarnya lah ibaratnya itu. Iya. Pak Endra tuh sering masuk BK aja. Dari situ saya kok menerima respon dari guru BK itu berbeda dengan apa yang saya alami sekarang. Nah, dari situlah saya sadar bahwasanya ternyata guru BK itu bukan polisi sekolah, guru BK itu bukan memberikan kekerasan, tapi guru BK ini adalah sahabat siswa yang bisa mengayomi siswa, sehingga siswa itu bisa lebih terbuka terhadap gurunya, gitu. Ya juga awalnya kenapa saya memilih guru BK ini juga dapat arahan dari orang tua saya biar suruh masuk psikologi pendidikan. Nah ketika saya masuk, ternyata guru BK itu seperti ini. Nah inilah tantangan buat saya karena saya awalnya tidak pandai dalam berkata di depan umum. Setelah saya masuk kuliah, di situ saya mulai belajar dan akhirnya alhamdulillah saya punya ilmu dalam bidang bimbingan dan konseling seperti itu. Nah, saya mau tanya Pak, sebenarnya bimbingan konseling itu apa sih Pak? Ya. Bimbingan konseling itu merupakan sebuah
bimbingan terhadap murid ya, yang dimana guru BK mengarahkan murid tersebut untuk mendapatkan karakter yang baik untuk kehidupan sehari-harinya. Contohnya adab dan akhlaknya juga, itu termasuk tujuan dari bimbingan dan konseling. Nah, ketika punya masalah, guru BK itu bukan menyelesaikan masalahnya ya, bukan, tapi untuk membantu peserta didik memecahkan masalahnya sendiri dengan keputusan yang diambil oleh siswanya sendiri. Jadi guru BK hanya mengarahkan, keputusannya tetap ada di siswa itu. Gitu. Baik. Dari kehidupannya seseorang itu pastinya sudah mempunyai prinsip dan nilai inti yang mendasari tindakan dalam suatu tindakan yang mereka ambil. Nah, saya menanyakan tindakan dan prinsip apa yang Bapak ambil dalam kehidupan kesehariannya Bapak sebagai seorang guru? Prinsip itu harus konsisten dalam hidup kita. Kita nggak boleh labil, dan apapun keputusan yang kita ambil, kita harus siap untuk menerima resikonya itu. Jadi ketika setiap mau melangkah, kita harus benar-benar memikirkan apa resiko yang akan datang, dan kita harus benar-benar siap untuk menghadapi resiko itu. Apapun yang terjadi, kita harus tetap melangkah dan terus berjuang. Karena yang bisa menentukan nasib kita adalah kita sendiri. Bagaimana cara kita untuk menangani itu semua? Baik. Motivasi Bapak dalam meraih kesuksesan menjadi seorang guru bimbingan dan konseling terinspirasi dari siapa sih Pak sebenarnya? Termotivasi dari pengalaman sebenarnya. Ya karena saya ingin merubah mindset anak-anak yang zaman dulu sampai sekarang, mungkin masih itu ya. Anak-anak itu takut sama guru BK. Pak Bimo dulu juga takut sama guru BK. Saya juga takut sama guru BK waktu dulu. Nah, maka dari itu saya terinspirasi bahwasanya saya ingin merubah pikiran masyarakat, pikiran anak-anak, bahwasanya jangan mempunyai pikiran bahwasanya guru BK itu adalah jahat, guru BK itu adalah kejam, guru BK adalah polisi siswa. Itu sangatlah salah. Guru BK itu adalah sahabatnya siswa. Guru BK itu adalah mengayomi siswa, dan apapun permasalahan siswa kita akan tampung. Bukan hanya melalui prestasi non akademik pun juga gitu. Ya, jadi kalau anak-anak bisa ada masalah curhat, yuk silakan ke guru BK. Jadi kalau kalian nih teman-teman yang biasa takut sama guru BK, kalian kalau mau cerita bisa ke guru BK. Padahal guru BK ini tuh sahabat dari siswa sebenarnya. Mereka akan mendengarkan kalian di saat kalian mengomongkan atau membicarakan soal keluh kesah kalian. Baik. Nah, apakah Bapak Bimo pernah mengikuti kontribusi atau komunitas organisasi tertentu pada saat waktu itu? Pernah, waktu kuliah ya. Saya termasuk organisasi HMJ, ya himpunan mahasiswa. Jadi saya punya pengalaman itu menjadi sosok pemimpin dan yang lainnya. Nah, itu yang saya ambil dari kehidupan saya dan saya gunakan untuk kehidupan sekarang ini. Jadi Bapak ini sering mengikuti kegiatan organisasi-organisasi pada saat Bapak kuliah dulu. Iya. Baik. Apa yang bisa kami pelajari dalam perjalanan Bapak Bimo untuk mendorong inspirasi, motivasi, pertumbuhan pribadi kami sebagai siswa dan sebagai remaja? Oke. Motivasinya tetap ya. Yang utama itu adalah kita harus patuh dan nurut terhadap orang tua kita. Kita jangan sampai berani terhadap orang tua kita. Kita harus mempunyai rasa tanggung jawab, rasa disiplin, dan rasa komitmen terhadap apa yang kita rencanakan, dan jangan pernah menyerah untuk mencapai sesuatu. Nah, itu pesan pribadi dan inspirasi motivasi untuk kalian teman-teman. Nah, kalau dari saya sendiri sebagai pembawa acara sudah selesai untuk menanyakan apa itu inspirasi, motivasi, dan lain sebagainya. Untuk Bapak Bimo, apakah ada yang disampaikan untuk audiens-audiens kita atau penonton kita? Saya rasa cukup ya. Nanti kalau misalkan itu kita next untuk pembahasan selanjutnya. Oke. Baik, dari saya selaku pembawa acara, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you next time teman-teman.